Malaysia Airlines tetap bisa bertahan. Hal ini disampaikan oleh CEO Malaysia Airlines Christopher Muller. Dalam rencana itu, maskapai Malaysia Airlines akan mem-PHK 6.000 pekerja dari 20.000 pekerja di perusahaan tersebut. Langkah ini dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan sebagai dampak tragedi dua pesawat Malaysia Airlines setahun lalu, yaitu hilangnya MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing dan tragedi ditembaknya MH17 di Ukraina. Selain pemberhentian pekerja, rencananya maskapai ini juga akan memotong rute yang tidak menguntungkan. Kondisi keuangan Malaysia Airlines memang terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2013, kerugian perusahaan mencapai 1,3 miliar dolar Amerika. Dan kondisi keuangan semakin terpuruk sejak tragedi Malaysia Airlines terjadi tahun lalu. Pemirsa, demi memuaskan para pecinta Hello Kitty, untuk pertama kalinya restoran bernuansa Hello Kitty dibuka di Hong Kong. Restoran ini memadukan makanan tradisional Tiongkok dengan desain ala Jepang. Siapa yang tidak kenal dengan Hello Kitty? Kartun karakter kucing asal Jepang ini tak hanya terkenal di negara asalnya, namun juga sudah mendunia. Di Hong Kong, karakter Hello Kitty bahkan dijadikan ikon sebuah restoran yang menyajikan makanan khas Tiongkok. Wajah Hello Kitty terlihat di mana-mana, mulai dari dekorasi restoran hingga furniture, lampu, bahkan pada makanan yang disajikan. Salah satunya dimsum, mulai dari bakpao hingga pangsit udang, serta nasi atau mie yang dibentuk menjadi karakter Hello Kitty. Bagi para penggemar berat yang ingin lebih dekat dengan Hello Kitty, mereka dapat menikmati makanan di ruang VIP. Ruangan tersebut dihiasi dengan lukisan eksklusif yang digambarkan dalam gaya Tiongkok. Dengan adanya kombinasi popularitas Hello Kitty dan makanan Tiongkok di Hong Kong, pemilik restoran Hello Kitty, Man Kuong, berharap dapat menarik anak-anak dan keluarga untuk lebih menyukai makanan sehat melalui restoran yang unik ini. Karena makanan yang disajikan menggunakan sedikit garam dan minyak. Sementara untuk memperoleh hak lisensi, Man Kuong harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh perusahaan Hello Kitty, yaitu Sanrio. Man Kuong membutuhkan waktu hingga 13 bulan untuk mendirikan restoran dan lebih dari 6 bulan untuk mengembangkan menu-menu makanan hingga akhirnya diterima oleh Sanrio. 對於 Sanrio 嚟講咧，佢亦都未曾經搞過呢個中餐飲嚇。cafe 同呢個中餐咧係完全唔同嘅，因為嗰啲師傅係唔同啦，做嘢嘅 procedure 唔同，溝場文化各樣嘢都係唔同噶啦，個 set up 亦都唔同啦。在我嚟講咧我對於嗰啲中醫藥嗰啲我係有少少理解，但係對於 branding 嚟講咧，對於我嚟講咧係完全亦都唔理解。咁所以其實係兩個好陌生嘅朋友要喺埋一齊做同一個 project， 所以當中嗰個磨合咧。同埋當中大家所耗費嗰個時間呢，係好多嘅。Seorang kritikus makanan menilai restoran bernuansa Hello Kitty ini dapat menarik pengunjung, apalagi Hello Kitty merupakan karakter yang selalu terkenal sepanjang masa dan sudah memiliki penggemarnya sendiri. With Hello Kitty, it's very innocent, it's very cute, it kind of can be and represent whatever you want. So there's a certain timeless appeal to that, I suppose. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Tunawisma merupakan masalah pelik yang dihadapi kota besar di Amerika, termasuk di salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat, yakni kota Denver di negara bagian Colorado. Sektor bisnis juga berupaya membantu mengatasi masalah ini, seperti yang dilakukan sebuah warung kopi di Denver lewat program pelatihan dan lowongan kerja bagi tunawisma. Dan berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA di Washington DC. Kevin Parsons pernah menjadi tunawisma, tapi kini ia bekerja di bar espresso ini dan akan segera mendapat rumah. It's a struggle to get a job even when you have a house nowadays, but when you don't have a house, trying to get a job is so much harder. Misi kedai kopi Purple Door lebih dari sekadar menyajikan kopi. Pemiliknya ingin mengubah kehidupan warga yang membutuhkan. Selama 2 tahun, usaha nirlaba ini mempekerjakan 3 hingga 4 orang setiap tahun. Mereka bekerja sama dengan tempat penampungan seperti Urban Peak, tempat Kevin tinggal saat ini. Menurut pengelola Urban Peak, kemitraan seperti ini sangat penting bagi komunitas ini. When someone has lived in chronic stress and trauma for as long as these young people have, every day fighting for survival, they haven't had the opportunity nor the example of how to learn
conflict management, how to manage money, how to cook a meal, how to pay their rent on time. Nor do they understand even why that's important. Para pendiri Purple Door bertemu dengan setiap karyawan sekali seminggu. Mereka membahas 52 topik mulai dari kesehatan mental, keuangan, kebersihan, dan layanan konsumen, hingga menyediakan perangkat dan panduan hidup untuk membantu para karyawan meninggalkan masa lalu mereka. Our very first guy that ever graduated from the program, he's been working at an auto parts warehouse since he left, which has been over a year now. Kevin bersyukur mendapat kesempatan belajar keterampilan baru karena program ini memberinya hal-hal yang dulu tidak pernah diperolehnya. They don't want to change us, they want to help us change ourselves and to have like a purpose and a goal that's like tangible. Bagi Kevin yang berulang tahun ke-25 pada bulan ini, mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan adalah hadiah terbaik yang pernah ia berikan pada dirinya sendiri. Denver adalah salah satu kota dengan jumlah tunawisma terbanyak di Amerika, dan upaya yang dilakukan oleh kedai kopi ini telah memberikan harapan baru bagi mereka yang selama ini hidup di jalanan. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Ya, informasi dari VOA ini sekaligus menutup Metro Bisnis. Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Kartika Oktaviana. Pemirsa, rencana musyawarah daerah atau Musda Golkar Kubu Agung Laksono nyaris bubar lantaran sekelompok orang berupaya merusak atribut di lokasi Musda di Hotel Aston dan Pasar Bali. Menurut beberapa saksi, perusakan dilakukan pada Selasa dini hari oleh sekelompok massa atau sekelompok orang yang masuk ke lokasi areal Musda di Hotel Aston Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Barat. Akibatnya Musda Golkar Kubu Agung Laksono tertunda dan terancam tidak bisa digelar akibat adanya upaya sabotase tersebut. Menurut PLT Ketua DPD Golkar Bali Kubu Agung Laksono, Igede Sumerjaya Linggih, seharusnya Musda dibuka pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah oleh Ketua Umum Agung Laksono. Namun akibat upaya tersebut, sebagian massa tidak bisa masuk ke lokasi dan berkumpul di lapangan sebelah timur lokasi. Saat ini pihak kepolisian melakukan penjagaan pasca upaya tersebut. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Penyelundupan ganja sebanyak 4 kg melalui layanan kurir pengiriman barang via pesawat tujuan Makassar digagalkan petugas keamanan Bandara Internasional Kuala Namu. Penemuan narkoba jenis ganja ini berhasil digagalkan petugas atau ditemukan petugas keamanan yang berjaga di mesin X-ray Terminal Kargo Bandara Kuala Namu. Ganja ini dibungkus dan dimasukkan ke dalam kardus yang dicampur dengan ikan asin, ikan teri, dan telur. Dari nama yang tertera di kardus berisi ganja tersebut, diketahui pengirim adalah warga Kota Medan dengan tujuan Kota Makassar. Upaya pengiriman ini diketahui pada hari Senin setengah 3 sore. Barang bukti dan karyawan jasa ekspedisi langsung diserahkan ke pihak Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, General Manager AP atau Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu Jaya Tahoma Sirait mengatakan, selama tahun 2015 ini, Bandara Internasional Kuala Namu berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis ganja seberat 9 kg dan sabu seberat 1,73 kg. Regu penyelamat menemukan jasad seorang penumpang setelah sebuah kapal yang membawa 458 penumpang tenggelam pada Senin malam di wilayah Hubei, Sungai Yangtze, China. Jasad tersebut adalah pemandu dari suatu agensi perjalanan. Kapal bernama Bintang Timur dilaporkan tenggelam sekitar pukul setengah 10 malam di Jianli, Provinsi Hubei, bagian dari Sungai Yangtze. 12 orang berhasil diselamatkan termasuk kapten dan kepala teknisi kapal yang mengklaim kapal tenggelam sangat cepat akibat terjebak badai topan. Kapal ini berlayar dari Nanjing, ibu kota provinsi Jiangsu Timur, ke kota Chongqing. Terdapat 406 penumpang asal Tiongkok, 5 pekerja agen perjalanan, dan 47 awak kapal. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memerintahkan tim pekerja dari Dewan Negara untuk memimpin upaya pencarian dan penyelamatan.
upaya penyelamatan terhambat angin kencang dan hujan lebat. Tanker bermuatan bahan bakar minyak kehilangan kendali dan melaju kencang ke arah terminal bus, mengakibatkan kebakaran hebat dan menewaskan 69 orang di Nigeria Tenggara pada Senin waktu setempat. Tangki bermuatan BBM yang diangkut tanker berguling ke arah terminal bus di Onitsha yang merupakan ibu kota komersial dari negara bagian Anambra. Pihak kepolisian mengatakan 69 orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka bakar. Tidak tertutup kemungkinan jumlah korban terus bertambah. Akibat kejadian ini puluhan bus dan kendaraan bermotor rusak parah. Kecelakaan seperti ini kerap terjadi di Nigeria karena faktor banyaknya lubang di jalanan dan truk yang tidak terawat dengan baik. Selain itu, supir truk juga sering mendapat tekanan dari pengawas yang berarti kurangnya jam tidur. Sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan tanker BBM juga terjadi di Nigeria pada Juli 2012 dan menewaskan lebih dari 100 orang. Pemirsa, demikian Headline News.